Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk pada hari keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa kita dapatkan, sehingga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah Ramadan dengan kenikmatan, dengan kekhusyukan, dan kita betul-betul dapat meraih pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan bahwasanya kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah juga yang disebut dengan Syahrul Quran. Nama Ramadan itu banyak, ya, ada yang Syahrul Syam, ada Syahrul Quran, ya. Nah, kenapa dinamakan dengan Syahrul Quran? Karena bahwasanya di bulan Ramadan itu saat diturunkannya Al-Quran. Nah, ibu-ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kewajiban kita selaku seorang mukmin terhadap Al-Quran. Nah, kewajiban yang pertama adalah mengimaninya. Sebagaimana dalam rukun iman itu merupakan kewajiban kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Keimanan kita kepada kitab-kitab Allah itu yaitu semuanya kitabnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW maupun kepada Rasul-Rasul sebelumnya, ya. Seperti keimanan kita terhadap Injil, keimanan kita terhadap Taurat, ya. Keimanan kita terhadap Zabur, juga tentunya keimanan kita terhadap Al-Quran, ya. Maka sebagai seorang mukmin, ya, kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Keimanan kita terhadap Al-Quran itu adalah merupakan suatu hal yang mutlak, bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, ya, mempunyai kewajiban. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya mempunyai kewajiban terhadap kitab-kitab Allah, ya. Maka bagi kita mempunyai selaku seorang mukmin mempunyai kewajiban terhadap keyakinan itu, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap kitab-kitab Allah itu termasuk adalah kewajiban kita beriman terhadap Al-Quran. Nah, ini merupakan poin yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya, yaitu yang pertama mengimaninya, meyakini betul bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya. Di mana di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi kaum muslimin, ya. Hudal lil muttaqin, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu, ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Jadi Dzalikal kitabul la raiba fihi, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau disebut sebagai orang yang bertakwa, maka kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul merupakan petunjuk buat kita, merupakan petunjuk buat kita, sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya, tidak bagian-bagian, tidak parsial-parsial, kita dalam mengimaninya. Tapi semua yang ada di dalam Al-Quran itu kita wajib untuk mengimaninya. Nah, kewajiban kita mengimaninya itu yaitu dengan tidak meragukan sama sekali hukum-hukum, kisahnya, ya, yang ada di dalam Al-Quran, ya.
janjinya, ancaman Allah. Jadi kan Al-Quran itu terdiri dari al-wa'du, al-wa'id, al-qisah gitu ya. Ada janji, ada ancaman, juga ada kisah gitu ya. Nah, janji, ancaman, kisah ini semuanya adalah hak, semuanya adalah benar ya. Dan semuanya itu tidak diragukan lagi, sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengimani semuanya. Mengimani bahwa Allah itu menjanjikan surga buat kita bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal solih gitu ya. Maka yakini itu bahwa surga itu akan kita dapatkan ya. Dan tentunya kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih itu semua ya, dengan segala seluruh aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita, melalui sunnah-sunnah Rasulullah yang diberikan kepada kita. Itu semua sebagai jalan kita untuk mendapatkan janji Allah, untuk meraih surganya. Termasuk juga ancaman-ancaman Allah ya. Bahwasanya neraka jahanam itu ada. Neraka itu untuk orang yang munafiknya. Innal munafiqina fi darkil asfalin gitu ya. Itu diantaranya misalnya. Bahwasanya apa yang diancamkan Allah kepada kita itu tentunya semua karena Allah sudah memberikan peringatan kepada kita dan kita tidak melakukannya. Maka kita harus memahami bahwasanya semua yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan, sehingga kita tidak terkena dari ancaman-ancaman Allah. Dan juga tentunya al-kisahnya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya ya. Di sana ada kisah Al-Kahfi ya, Ashabul Kahfi, ada kisahnya Luqman, ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Musa ya. Yang semuanya itu adalah kebenaran yang ada, dan itu merupakan ilmu buat kita, dan itu adalah merupakan pemahaman yang harus kita ambil hikmahnya gitu ya, untuk kita pahami, untuk kita pelajari dan kita jalankan. Nah, dari al-wa'du, al-wa'id, al-qisah itu semuanya sekali lagi harus kita imani tentang kebenarannya, dan tidak ada syak, betul-betul tidak ada keraguan pada diri kita, sehingga kita bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah, sehingga kita juga bisa berusaha untuk meninggalkan semua yang apa dilarang oleh Allah gitu ya. Dan juga kita bisa mengambil ibroh dari semua kisah yang ada di dalam Al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita mempelajarinya. Berbicara tentang mempelajarinya, Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa ya. Mempelajari Al-Quran itu banyak hal yang harus kita pelajari ya. Namun karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup buat kita, yang dia nanti akan menjadi syifa buat kita gitu ya, menjadi syafaat gitu ya, akan menjadi syafaat nanti di kubur kita di yaumul qiyamah gitu ya. Maka kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran itu yang paling dasar adalah kewajiban membacanya gitu ya. Kewajiban kita mempelajarinya itu, yaitu mempelajari dengan cara membacanya, maka ini akan menghantarkan kita kepada pahala-pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Ini baru mempelajari pada sisi membacanya gitu ya. Karena bagaimanapun Al-Quran itu harus dibaca dengan sebenar-benarnya ya. Atau yang disebut dalam ayat itu haqqu tilawatih, sebenar-benar bacaan ya. Bahwa Al-Quran itu harus dibaca dengan secara benar. Yang dimaksud dengan secara benar-benar bacaannya apa ya? Benar dalam makhorijul hurufnya, benar dalam kaidah tajwidnya, benar dalam bagaimana kita berhenti dan mengulanginya, atau yang kita kenal dengan waqaf dan ibtida'nya ya. Karena Bapak Ibu,
ketika kita itu tidak membaca Al-Quran dengan benar, maka bukan pahala yang akan kita dapatkan. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan tidak benar itu, maka apa yang kita baca itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah dalam makhorijul huruf, itu bisa merusak makna. Sehingga makna yang dikehendaki Allah itu ketika kita baca dengan salah, maka itu akan menjadi perubahan makna yang bukan lagi dikehendaki oleh Allah. Maka belajar makhraj, pengucapan huruf, di mana keluarnya, bagaimana keluarnya, itu harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak merubah makna. Saya contohkan misalnya, ketika kita salah di dalam makhorijul huruf, ya, pada huruf ain misalnya, pada ayat yang berbunyi misalnya innallaha sami'un alim, artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, makhorijul huruf a itu dinamakan huruf halak yang keluarnya dari rongga tenggorokan. Kalau itu maju sedikit saja dari halak kita atau tenggorokan kita, ya, maju sedikit saja, maka itu akan berubah menjadi huruf hamzah a, gitu ya. Maka ketika innallaha sami'un alim terbaca dengan innallaha sami'un alim. Yang pertama, yang benar, yang alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau ain, ya alim dengan ain. Tapi ketika alim dengan hamzah atau alif, maka maknanya sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa membayangkan ketika kita mau yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh Allah, bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui, maka ketika kita dengan bacanya salah pada makhorijul huruf ain kepada hamzah, maka makna itu bisa berubah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha sakit. Karena alim artinya adalah sakit, ya. Alim artinya adalah sakit. Coba kita bayangkan betapa jauh makna dari itu, ya. Makna dari yang dikehendaki yang semua. Nah, atau pada makhorijul shin, ya, shin, ya. Ketika kita membacanya sa, itu pun juga akan berubah sangat jauh maknanya, ya. Ketika kita membaca sya'a, ya, innallaha yudhillu man yasha'u wa yu'adzibu man yasha', gitu ya. Sesungguhnya Allah menghinakan, ya, menghendaki, ya, menghendaki sesungguhnya Allah menghinakan terhadap yang dikehendaki dan memberikan petunjuk terhadap yang dikehendaki, ya. Sya'a, ya, sya'a dengan shin, sya'a itu artinya kehendaki. Tapi ketika itu terbaca dengan sa'a, maka itu artinya jelek. Sa'a yasu'u, su'an, itu artinya jelek, ya. Kalau sya'a yashu, ya, itu artinya dikehendaki. Seperti kalau insyaallah, gitu ya, jika Allah menghendaki. Nah, itu apabila terjadi kekeliruan di dalam makhorijul huruf, ya, akan sangat jauh maknanya. Maka ketika kita mempelajari cara membaca Al-Quran, hendaklah kita bersungguh-sungguh, ya, karena ini merupakan kewajiban kita. Sungguh aneh kalau seorang muslim, seorang mukminah apabila dia tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Atau sungguh sangat berbahaya ketika orang sudah merasa bisa membaca Al-Quran, ya, tapi ternyata bacaan itu adalah masih bacaan yang salah. Apalagi terus dia mengajarkannya, ya, mengajarkannya karena dia tidak tahu bahwa bacaannya itu adalah bacaan yang salah. Lalu dia mengajarkan, maka pasti akan menghasilkan
murid ya dengan bacaan yang salah pula ya. Karena kita itu harus tahu kemampuan kita ya. Maka ketika kita menyadari bahwa bacaan kita, maka perlu sesekali gitu kita itu membaca Al-Quran dihadapkan kepada orang yang ahli di dalam Al-Quran, dikoreksikan bacaan kita ya. Dikoreksikan bacaan kita, sudah benarkah bacaan Al-Quran saya ya. Kalau sudah benar, alhamdulillah, karena setiap ayat-ayat yang kita baca, satu huruf Allah akan memberikan 10 kebaikan. Nah, coba kita bayangkan ya, dari surat Al-Fatihah itu saja sudah ada berapa huruf gitu ya. Dan dikatakan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Ya. Baru alif lam mim kita sudah mendapat 30 kebaikan. Coba kalau kita baca satu hari satu juz, berapa kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Coba kalau kita baca di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, itu ibu-ibu kita baru mempelajari dari sisi bacanya ya. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan tentang mempelajari pada sisi yang lain ya. Itu baru sisi bacanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya pelajarilah Al-Quran pada sisi bacanya dengan pembelajaran yang baik. Belajar kepada guru yang benar, belajar kepada guru yang paham, sehingga apa yang kita baca itu setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Bukan justru apa yang kita baca itu bukan sesuai apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya cukup sekian, insya Allah nanti disambung lagi berkaitan dengan keimanan kita terhadap kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.